Karena Tuhan menguduskan hari ketujuh. Maka nanti orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir, mereka diberikan 10 perintah. Dan perintah yang keempat adalah untuk mereka menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu coba pikirkan hal ini. Tuhan sudah tetapkan hari ketujuh itu sebagai satu hari yang kudus pada waktu Dia mencipta. Tapi kenapa baru ribuan tahun kemudian perintah untuk menguduskan hari itu diberikan? Kalau Bapak Ibu membaca seluruh kitab Kejadian, tidak ada perintah Sabat. Tidak ada perintah untuk menguduskan hari ketujuh itu. Mari kita melihat di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Lihat, perintah untuk merayakan hari Sabat dikaitkan dengan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Ketika Israel ada di Mesir, Bapak Ibu bisa bayangkan menjadi budak itu seperti apa? Menjadi budak itu seorang yang tidak memiliki hak hidup. Orang Israel itu di padang gurun, sudah dibawa keluar dari padang gurun. Mereka ngomel sepanjang jalan. Mereka mengeluh, berkeluh kesah, dan berkali-kali mereka mengatakan, apakah engkau Musa membawa kami supaya kami mati di padang gurun? Memangnya di Mesir gak ada kuburan? Mereka sampai ngomong seperti itu. Dan kemudian apa yang mereka katakan? Kami lebih baik di Mesir. Di Mesir kami bisa makan daging. Di Mesir kami bisa mendapatkan makanan-makanan. Tapi Bapak Ibu, apakah kita menyadari, apakah orang Israel itu menyadari bahwa di Mesir mereka diberi makan supaya mereka bisa tetap bekerja? Mereka diberi makan bukan karena orang Mesir baik kepada mereka. Mereka diberi makan bukan sebagai upah dari pekerjaan mereka, tidak. Mereka diberi makan sekedar untuk mereka tetap hidup dan besoknya mereka akan diperbudak lagi. Itulah nasib seorang budak. Mereka tidak punya hak atas diri mereka, tidak punya hak atas hidup mereka. Dan kira-kira Bapak Ibu saya tanya, orang Mesir memperbudak Israel itu ada liburnya enggak? Enggak ada. Mereka memperbudak orang Israel itu 7 hari dalam seminggu, setiap hari mereka harus bekerja. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Keluaran bagian yang awal, maka Bapak Ibu akan mengetahui orang Israel itu ditindas sedemikian rupa. Sehingga mereka itu sampai berteriak minta tolong kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Saya enggak sungguh-sungguh yakin mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Allah. Dikatakan di dalam kitab Keluaran, Allah yang mana? Karena sangat mungkin mereka sudah melupakan Yahweh. Mereka sudah melupakan Allah perjanjian. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dikatakan bahwa mereka berteriak minta tolong kepada Allah. Tapi Allah yang mana? Maka kemudian dikatakan di situ Tuhan, Yahweh, itu mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian Tuhan yang menjawab teriakan itu. Meskipun teriakan itu tidak ditujukan spesifik kepada dia, tapi Tuhan melihat bahwa ini adalah keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kepada Abraham itu Allah sudah berjanji, maka janji itu diteruskan kepada keturunannya. Dan bangsa ini, Israel ini, adalah bangsa yang mewarisi keturunan. Maka dikatakan di situ Tuhan mengingat perjanjian, bukan Tuhan lupa ya. Kalau Tuhan dikatakan Tuhan mengingat perjanjian, itu artinya Tuhan akan segera menggenapinya. Maka Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham untuk membawa keturunannya itu, membebaskan keturunannya itu keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara melihat, Sabat dikaitkan dengan pembebasan dari perbudakan. Kalau Israel tidak pernah diperbudak, mereka tidak punya kepentingan untuk merayakan Sabat. Mereka hidup seperti orang-orang yang lain, mengatur diri mereka sendiri. Maka bagi mereka mungkin Sabat adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Saya sudah atur hidup saya sendiri, saya tahu bagaimana yang terbaik bagi diri saya. Kita hari ini orang-orang Kristen mungkin merasakan hal seperti itu karena kita tidak pernah diperbudak.